Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Garut, Jawa Barat, Ibu Neneng Dewi MS. Kisah-kisah dari Ibu Neneng selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bude horor. Pesugihan penjual cilok keliling. Kemana aja kamu? Malam-malam pulang jualan malah kelayapan. Bukannya bantu-bantu ibu di rumah. Tuh, atap kamar ibu sama atap dapur gentengnya bocor gara-gara hujan. Udah sana, cepat benerin. Keburu makin parah nanti bocornya. Tahu rumah butut begini. Suara Hardikan tiba-tiba saja menyambut Nandang saat ia baru saja sampai di depan bibir pintu. Ya, itu adalah suara dari Bu Juju, ibu tiri Nandang. Setiap harinya Nandang sudah terbiasa mendengar suara omelan dan Hardikan dari perempuan berusia 40 tahunan itu. Perempuan yang selalu mengeluh, merasa menyesal sudah mau menikah dengan Pak Amin yang miskin 5 tahun yang lalu. Saat itu, Nandang baru berusia 15 tahun dan Yuyun adiknya 11 tahun. Kenapa harus sama saya, Bu? Kan ada Arul yang gak kemana-mana, cuma main HP doang seharian di rumah. Protes Nandang. Kamu itu jangan coba ngebantai ibu ya? Apa kamu mau ibu usir dari rumah ini? Ancam Bu Juju sambil mengacung-acungkan pisau yang sedang dipegangnya. Loh, ini kan rumah bapak dan almarhum mama saya, bukan rumah ibu, saut Nandang yang mulai tidak bisa menahan rasa jengkel pada kelakuan sang ibu tiri. Siapa bilang? Sekarang rumah ini sudah pindah nama atas nama ibu, bukan lagi atas nama bapak kamu. Jadi kamu mau apa? Kata Bu Juju dengan mata melotot ke arah Nandang. Sepertinya ia sengaja ingin menantang pemuda itu. Nandang terkejut. Loh, kok bisa? Bapak kan masih hidup. Saya sama Yuyun lebih berhak atas rumah ini daripada ibu. Kembali Nandang memprotes. Arul adalah anak kandung dari Bu Juju. Usianya sepantar dengan Nandang 20 tahun. Bedanya, Arul selalu dimanjakan oleh Bu Juju. Pemuda itu kerjanya hanya bermalas-malasan. Kalau tidak bermain handphone seharian, dia akan nongkrong dengan teman-temannya di pos ronda untuk bermain gitar, bermain kartu, dan menggoda gadis-gadis kampung yang lewat. Sementara Nandang dan Yuyun malah terpaksa putus sekolah dan disuruh bekerja sejak Pak Amin mengalami kecelakaan kerja 4 tahun yang lalu. Nandang berjualan cilok keliling dengan memakai gerobak kecil milik juragan cilok yang bernama Pak Sarif. Jadi semuanya dimodali oleh Pak Sarif. Nandang hanya menjajakan cilok tersebut dan nantinya Nandang hanya harus menyetor 80% dari penghasilannya setiap hari. Sisanya untuk Nandang. Ketika hendak menunjuk kamar mandi untuk mandi dan menjalankan ibadah sholat isya, tiba-tiba saja pandangan mata Nandang tertuju pada Yuyun sang adik yang sedang menangis sambil memeluk lutut di pojokan dapur. Adik yang sangat disayangnya itu menangis sesenggukan dengan posisi duduk di sebuah bangku kecil seraya menyembunyikan wajahnya di antara dua lututnya yang ditekuk. Sesekali tubuh gadis itu berguncang, menggambarkan betapa dalamnya rasa kesedihan yang dirasakannya. Nandang menghampiri Yuyun dan memanggilnya dengan suara lembut seperti biasanya. Yun, kamu teh kenapa? Kok nangis? Tanya Nandang seraya ikut berjongkok di depan Yuyun lalu mengusap-ngusap rambut panjang sang adik. Yuyun refleks menghentikan tangis lalu mengangkat wajahnya. Kata Yuyun dengan suara bergetar. Terlihat kedua mata gadis cantik itu bengkak akibat terlalu lama menangis. Kemudian Yuyun memeluk sang kakak dan menumpahkan sisa tangisnya di sana. Nandang berusaha menenangkan sang adik dengan mengelus-ngelus punggung kurus Yuyun penuh kasih sayang. Setelah sekian lama menangis, akhirnya Yuyun mau bercerita.
Hati Nandang begitu terenyuh kala mendengar pengaduan dari Yuyun kalau tadi dia kembali dimarahi dan dimaki-maki oleh Bu Juju hanya karena Yuyun membeli sandal jepit baru seharga 15.000. Kata Bu Juju, lebih baik uangnya itu dipakai untuk membeli 2 potong ayam goreng untuk Arul karena Arul meminta makan sama ayam goreng. Tentu saja Yuyun menolak sebab ia membeli sandal jepit itu dari upahnya bekerja bantu-bantu di toko kelontong milik Bu Mira di pasar. Yuyun berkilah, ia terpaksa membeli sandal jepit baru sebab sandal jepit lamanya sudah putus capitannya dan tak bisa lagi disambung. Namun, lagi-lagi di sini Bu Juju tak mau tahu dengan kondisi Yuyun. Bagi Bu Juju, prioritas utamanya dalam hidup adalah memanjakan Arul, anak kandungnya. Maka dari itu, Arul tumbuh sebagai pemuda yang pemalas. Ia tidak mau bekerja dan selalu memaksakan kehendaknya. Bila permintaannya tidak dituruti oleh sang ibu, maka Arul akan mengamuk, lalu membanting dan memecahkan barang-barang yang ada di rumahnya. Pak Amin sebagai kepala keluarga di rumah kini sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa pasca mengalami kecelakaan 4 tahun yang lalu. Pak Amin yang kala itu berprofesi sebagai seorang sopir angkutan umum, malam itu mengalami kecelakaan tunggal. Mobil angkutan umum yang dikemudikan oleh Pak Amin tiba-tiba saja bannya tergelincir akibat jalan yang licin. Kebetulan saat itu hujan turun dengan derasnya. Mobil angkutan umum Pak Amin akhirnya menabrak pohon sukun yang ada di pinggiran jalan. Kondisi mobilnya ringsek tertimpa pohon sukun. Kedua kaki Pak Amin juga mengalami luka yang cukup serius hingga harus diamputasi akibat musibah yang menimpanya tersebut. Dan sejak saat itu, Pak Amin hanya tergantung pada kursi roda untuk beraktivitas. Kini, setelah rumah milik Pak Amin rupanya sudah dipindah tangankan oleh Bu Juju atas namanya, nasib Pak Amin dan kedua anaknya seakan berada di ujung tanduk. Bu Juju jadi merasa semakin berkuasa di rumah dan makin sewenang-wenang kepada suami dan kedua anak tirinya tersebut. Maafin Bapak ya, karena Bapak sudah gagal menjadi kepala keluarga dan ayah buat kalian berdua, kata Pak Amin dengan air mata yang mulai berlinang di pipinya. Gak apa-apa Pak, sudah, Bapak jangan banyak mikir yang macem-macem, biar cepat sembuh. Bapak sudah makan belum? Tanya Nandang. Belum sempat Nandang mendengar jawaban sang ayah, tiba-tiba saja Bu Juju sudah muncul di hadapan mereka bertiga dengan berkacang pinggang. Mulai malam ini, kalian bertiga keluar dari rumah ini. Ibu sudah tidak mau lagi ngelihat kalian ada di rumah ini. Buruan pergi! Usir Bu Juju seraya melemparkan barang-barang milik Nandang, Pak Amin dan Yuyun. Arul yang ada di belakang tubuh gempal Bu Juju ikut menimpali. Ya, ogah banget serumah sama kalian. Ibu aku itu mau nikah lagi sama orang kaya biar bisa hidup enak. Gak butuh tampang-tampang miskin kayak kalian, ejek Arul sambil melemparkan tas butut berisi pakaian Pak Amin tepat ke wajahnya. Melihat sang ayah diperlakukan seperti itu, darah Nandang jadi ikut mendidih. Nandang sekonyong-konyong berjalan cepat menuju Arul lalu mencengkram kerah bajunya. Kurang ajar, sekarang kamu minta maaf sama Bapak atau aku hajar kamu, ancam Nandang. Arul terlihat ketakutan, dia menjadi sulit bernafas karena tercekik. Namun kembali Bu Juju membela sang anak meski sudah berbuat salah. Nandang, apa-apaan kamu? Lepasin gak? Lepasin. Kalau enggak, ibu bakalan panggil warga dan yakin kamu maling, ujar Bu Juju seraya menarik tangan kiri Nandang dari kerah baju Arul. Sudah Nandang, lebih baik kita mengalah. Ayo kita pergi dari sini, kata Pak Amin dengan suara bergetar menahan tangis. Nandang yang sangat patuh pada orang tua akhirnya manut. Kemudian mereka bertiga pun perlahan berjalan keluar dari rumah yang penuh dengan kenangan masa kecil Nandang dan Yuyun. Yuyun mendorong kursi roda sang ayah, sedangkan Nandang memanggul dan membawa barang-barang milik mereka. Sebenarnya mereka bertiga bingung harus pergi kemana, tapi akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat di pos ronda. Malam itu, dalam tidurnya yang tak lelap karena memikirkan nasib adik dan ayahnya, Nandang bermimpi aneh. Dia merasa seperti melihat sebuah pemakaman kuno yang cukup luas, sebuah tempat yang teramat asing untuk Nandang. Lalu tiba-tiba dari tengah pemakaman muncullah seorang perempuan cantik yang memakai pakaian kebaya berwarna kuning kunyit.
Ia tersenyum manis sambil memanggil-manggil namanya. Nandang, kemarilah. Aku tahu kau membutuhkan pertolongan. Datanglah kemari. Aku berjanji akan membantumu. Suara merdu yang keluar dari bibir perempuan yang berada dalam mimpinya terdengar mengalun-alus. Lalu, tangan halus perempuan itu mengelus-ngelus pipi Nandang. Tangan itu begitu dingin. Nandang jadi merasa jika pipinya seperti diusap-usap oleh bongkahan es batu. Nandang refleks terbangun. Dan saat ia melihat ke arah sekeliling, tidak ada siapa-siapa kecuali Pak Amin dan Yuyun yang masih tertidur pulas dengan posisi meringkuk di dekatnya. Rupanya cuma mimpi, gumam Nandang yang mengusap-usap wajahnya dengan kedua tangan. Namun, alangkah terkejut Nandang ketika ia melihat di depannya tiba-tiba saja sudah berdiri mematung sesosok pocong. Wajahnya berwarna hitam legam seperti arang. Kain kafan yang membungkus tubuh sosok itu terlihat sudah lusuh dan berwarna kecoklatan bercampur dengan sisa-sisa taburan tanah. Aroma busuk seperti bau bangkai yang dibiarkan selama berhari-hari pun mendadak ikut tercium. Bau busuknya begitu menyengat hidung Nandang hingga pemuda itu sempat merasa perutnya diaduk-aduk, berasa ingin muntah. Namun tubuhnya seperti dihimpit oleh sebuah batu besar hingga membuat Nandang tak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Nandang juga mencoba sekuat tenaga untuk melawan rasa takut yang semakin dalam menjajah dirinya. Apalagi sosok pocong itu malah semakin mendekat ke arahnya dengan cara melayang. Tentu saja hal ini membuat nyali Nandang semakin ciut. Sejak tadi Nandang sudah ingin berteriak memanggil Pak Amin dan Yuyun agar mereka terbangun, akan tetapi bibirnya seakan terkunci rapat. Lidahnya juga terasa begitu keluh seakan tidak sanggup untuk mengucapkan sepatah kata pun. Ya Allah, tolong saya ya Allah. Akhirnya Nandang hanya bisa bergumam di dalam hati, berharap akan ada pertolongan datang padanya. Tapi sayang, gumam Nandang kini malah berubah menjadi teriakan ketakutan saat sosok pocong tersebut tiba-tiba sudah berdiri sangat dekat dengan wajahnya hanya dalam hitungan detik. Wujud yang mengerikan terpampang nyata di hadapan Nandang. Begitu juga dengan bau busuknya yang begitu santer tercium seperti makin menusuk indera penciuman dan menimbulkan rasa mual yang menggila di bagian perutnya. Nandang yang sudah tak sanggup lagi menahan rasa ketakutan akhirnya jatuh pingsan. Dalam kondisi pingsan itulah Nandang berasa seperti tubuhnya dibawa ke sebuah tempat yang sangat asing baginya, sebuah tempat yang belum pernah Nandang lihat dan kunjungi sebelumnya. Tempat itu merupakan sebuah hamparan pemakaman umum dengan jejeran batu nisan yang tertata rapi dan dipenuhi oleh pohon kamboja yang tumbuh hampir di setiap pinggiran makam. Namun bila dilihat dari tulisan yang tertera di nisan, Nandang menduga jika itu adalah sebuah pemakaman tua di mana jasad yang dimakamkan di sana rata-rata yang meninggal di tahun 70-an. Nandang begitu bingung harus bagaimana. Dia tidak tahu siapa yang sudah membawanya ke tempat itu. Nandang yang makin ketakutan memindai tempat tersebut dengan ekor matanya, mencoba mencari jalan keluar, tapi hasilnya nihil. Selain suasana pemakaman tersebut yang sangat gelap membuat Nandang sukar untuk melihat kondisi sekelilingnya, dia juga seperti melihat kompleks pemakaman tersebut seolah tak berujung. Rasa takut Nandang semakin dalam dan menghanyutkan hingga kakinya sempat tersandung sebuah batu nisan saat ia berjalan. Tubuh Nandang pun jatuh tepat di atas batu nisan tersebut dengan bantuan pancaran sinar rembulan yang samar. Nandang sekilas melihat kalau di batu nisan itu tertulis nama Zubaidah yang wafat di tahun 1970. Nandang segera bangkit berdiri, tapi kembali sosok pocong yang tadi sempat membuatnya pingsan tiba-tiba saja sudah berdiri di hadapannya. Nandang langsung tersurut mundur. Tolong jangan ganggu saya, katanya dengan suara gemetar menahan takut yang sudah tak terbendung. Jangan takut wahai manusia. Aku sengaja membawamu ke sini untuk menolongmu. Tiba-tiba sebuah suara halus perempuan menyahut. Nandang celingukan ke kiri dan ke kanan, mencoba mencari sumber suara itu, tapi tak ada siapa-siapa di sana selain dia dan sosok pocong yang berada di hadapannya. Jangan takut.
Justru aku ingin membantumu dari semua masalah hidupmu. Kembali, suara halus perempuan itu terdengar di telinga Nandang. Saat itulah Nandang baru sadar kalau suara tersebut berasal dari sosok pocong yang kini berdiri mematung menghadapnya. Kamu, ucap Nandang terpenggal. Iya, ini aku. Namaku Zubaida, sahut sang pocong. Mendengar nama itu disebut, otak Nandang langsung tertuju pada sebuah nama yang tadi tertulis di batu nisan tempat ia sempat tersandung. Maaf, tadi saya tidak sengaja, kata Nandang yang menyangka kalau sosok pocong Zubaida itu marah sebab dia tidak sengaja menendang batu nisannya. Tidak apa-apa. Bagaimana dengan tawaranku tadi? Kata sosok pocong tersebut. Nandang tak berani menjawab. Baiklah, panggil aku. Kalau kau nanti berubah pikiran, aku akan dengan senang hati memberikanmu keadaan. Sep. Sosok pocong Zubaida pun langsung menghilang. Dan dalam mimpinya, Nandang pun merasa kalau dirinya sudah kembali ke tempatnya semula, yaitu di pos ronda. Esok harinya, Pamin dan Yuyun saat subuh terbangun karena mendengar suara azan dari masjid yang tak jauh dari pos ronda. Mereka keheranan melihat Nandang yang tak sadarkan diri di depan pos ronda. Yuyun yang mengkhawatirkan kondisi sang kakak segera membangunkannya. Bangun, kenapa malah tiduran di bawah? Kotor, kata Yuyun. Nandang membuka matanya. Saat itulah ia kembali mengingat-ingat mimpinya tadi malam dan 2 kali pertemuannya dengan sosok pocong berwajah mengerikan yang bernama Zubaida. Namun Nandang tidak menceritakan hal itu kepada adik dan ayahnya. Dia hanya menganggap kalau itu hanyalah mimpi buruk semata. Nandang yang memang tidak memiliki tabungan terpaksa menetap di pos ronda bersama adik dan ayahnya saat Nandang kembali menjalani profesinya sebagai penjual cilok keliling dan Yuyun bantu-bantu di toko kelontong Bumira. Pak Amin terpaksa ditinggal sendirian di pos ronda. Namun Yuyun yang masih memiliki sisa upahnya kemarin membeli 2 bungkus roti dan sebotol kecil air mineral untuk bekal makan Pak Amin selama ia dan Nandang meninggalkan sendirian. Kayaknya obat pereda nyeri kaki bapak udah habis. Nanti kita beli patungan ya. Yuyun memperlihatkan botol kecil tempat obat berbentuk kapsul yang kini sudah kosong pada Nandang. Ya, itu adalah obat yang harus diminum Pak Amin setiap harinya untuk mengurangi rasa sakit di kedua kakinya. Meskipun pasca mengalami kecelakaan, kedua kakinya sudah diamputasi, namun Pak Amin masih mengeluh nyeri di kedua kakinya itu. Ya, doain aja ya, dagangan AA hari ini banyak yang laku. Biar nanti AA yang beliin aja. Upah kamu pakai aja buat keperluan kamu ya, jawab Nandang seraya mengusap kepala sang adik penuh kasih sayang sebelum berpamitan menjual cilok. Pak Amin merasa terenyuh atas perhatian dan rasa kasih sayang yang ditunjukkan oleh kedua anaknya. Diam-diam lelaki parubaya itu merasa menyesal kenapa dulu ia mau-maunya menikah lagi dengan Bu Juju setelah istrinya meninggal. Apalagi sekarang makin terbuka kedok asli dari Bu Juju yang sebenarnya hanya mengincar rumah miliknya. Tapi semua penyesalan itu sudah terlambat. Pak Amin hanya bisa mendoakan Nandang dan Yuyun semoga menjadi anak-anak yang sukses. Tidak lama kemudian, sebuah mobil berhenti tepat di depan pos ronda. Ketika Nandang dan Yuyun bersiap-siap mau berangkat kerja, kaca mobil diturunkan, menyembulkan wajah yang tidak asing lagi bagi Pak Amin, Nandang dan Yuyun. Aduh, si bapak kasihan amat. Ibu usir dari rumah malah jadi gembel tidur di pos ronda. Ngenes amat sih hidup kalian bertiga sampai gak bisa bayar kontrakan. Bu Juju tertawa geli menertawakan kondisi mantan suami keduanya itu. Pak Amin memberikan isyarat agar Nandang dan Yuyun jangan menanggapi ucapan sang mantan ibu tiri meski kata-katanya begitu menusuk. Aku tuh beruntung banget loh Pak, dinikahin sama Pak Yanto. Udah orang kaya, gak pelit lagi sama aku dan Arul. Nih, aku aja baru dibeliin mobil baru. Padahal mah dulu waktu sama kamu, jangankan mobil baru, makan aja susah. Tandas Bu Juju seraya menutup kaca mobil lalu melaju meninggalkan Pak Amin dan kedua anaknya yang masih terpaku. Dengan dada yang kembali diisi dengan rasa sakit hati, sikap angkuh Bu Juju yang begitu bahagia dinikahi oleh Pak Yanto, seorang juragan sapi paling kaya di kampung, membuatnya lupa diri
berdiri, seakan ingin membandingkan kehidupannya yang dulu dengan sekarang tanpa peduli akan perasaan sakit hati yang ditimbulkan atas semua ucapannya. Sementara itu, tidak terasa, sudah seharian Nandang berkeliling, sudah 2 kampung yang dilewatinya, tapi jualan ciloknya masih banyak, bahkan laku setengahnya saja tidak. Dengan tatapan lesu, Nandang memandang panci yang masih mengepul dan tumpukan cilok yang masih utuh. Kalau begini terus, bagaimana aku bisa beliin bapak obat? Keluhnya. Kemudian, ia menutup tutup panci tersebut dengan kasar hingga menimbulkan suara yang nyaring. Tiba-tiba saja, sebuah mobil sedan berhenti tepat di depan gerobak ciloknya. Seorang gadis berpakaian modis memakai kacamata hitam turun, lalu berjalan menuju gerobaknya. Nandang pada awalnya tidak mengenali siapa gadis itu, yang pasti dia yakin gadis itu adalah orang yang berada, sampai akhirnya gadis itu membuka kacamata hitamnya dan menyapa Nandang. Hari gini kamu masih aja jualan cilok. Kapan kayaknya atuh Nandang, Nandang? Sebuah suara bernada mengejek membuat Nandang jadi mengalihkan perhatiannya pada gadis itu yang suaranya tak asing lagi baginya. Mita. Nandang mendelik kaget. Mita adalah kekasih yang belum lama ini memutuskan hubungan secara sepihak dengannya. Usut punya usut, rupanya Mita dilamar oleh seorang duda kaya bernama Pak Iwan yang lebih pantas menjadi ayahnya. Tapi mahar yang ditawarkan oleh Pak Iwan jumlahnya sungguh fantastis untuk ukuran mahar di kampung mereka, sehingga Mita pun tergadaikan rasa setianya. Aku cuma ingin ngasih surat undangan pernikahanku sama Pak Iwan minggu depan. Ya kalau bisa sih mendingan kamu gak usah datang lah ya, biar aku juga gak malu di depan tamu undangan punya mantan pacar tukang cilok, ujar Mita dengan ponganya melempar undangan pernikahan tersebut ke wajah Nanda. Lalu gadis yang kini berubah jadi bersikap angkuh tersebut segera memakai kacamata hitamnya kembali, kemudian berjalan menuju mobil mewahnya. Surat undangan tersebut jatuh ke tanah akibat diterbangkan angin. Meski kaget, Nandang lebih memilih diam meski hatinya sakit diperlakukan demikian oleh orang yang pernah menjadi bagian terindah dalam hidupnya. Nandang memungut surat undangan tersebut. Rupanya Pak Iwan dan Mita akan menikah di sebuah gedung yang mewah yang biasanya dipakai oleh para pejabat atau orang-orang berduit. Nandang meremas kartu undangan tersebut, menggambarkan hatinya yang hancur remuk seperti kertas tersebut. Belum hilang rasa sakit hati Nandang akibat tingkah ponga Mita, tiba-tiba saja terdengar suara motor digerung-gerungkan tak jauh dari tempatnya berdiri. Nandang spontan menoleh ke arah belakang sambil menutupi kedua telinganya yang sakit. Bukannya berhenti, orang itu malah makin jadi menggerung-gerungkan suara motor sportnya. Arul, ucap Nandang dengan rasa kesal yang ditahan. Arul tersenyum mengejek. Nandang, baru aja diusir ibu aku dari rumah, masih aja miskin. Lihat dong, nih, aku baru aja dibeliin motor sport baru sama bapak baruku, ejek Arul yang kembali menggerung-gerungkan motornya. Nandang hanya diam. Ia tidak mau menimpali kata-kata Arul yang begitu menyakitkan. Nandang melanjutkan mendorong gerobaknya. Tapi bukannya berhenti menghina kemiskinan Nandang, Arul malah semakin menjadi-jadi. Kini ia malah menghina Pak Amin. Kok diem aja? Panas ya? Untung aja ibu aku segera minta pisah dari bapakmu yang kere itu. Cacat, sekarang malah nyusahin. Oke banget punya bapak tiri modelan begitu. Rugi dong. Tandas Arul seraya memacu motor sportnya lebih kencang hingga suara knalpot motornya semakin nyaring memekakan telinga Nandang. Kembali Nandang hanya bisa mengurut dada melihat kelakuan saudara tirinya itu. Siang itu, Nandang seperti biasa sedang berkeliling dengan gerobak kecilnya. Tiba-tiba saja dia ingin mencoba berjualan ke kampung tetangga yang jaraknya cukup jauh dari kampung asalnya. Teman-temannya sesama penjual cilok keliling jarang ada yang mau berjualan ke kampung itu karena tidak mau melewati hamparan pemakaman umum tua yang konon masih wingit. Bahkan banyak rumor beredar kalau siapapun yang melewati pemakaman umum tersebut meskipun siang hari akan diganggu oleh para penghuninya. Itulah sebabnya banyak orang, terutama para penjual kecil, enggan untuk berjualan di sana karena tidak mau mengambil resiko diganggu oleh para penghuni tak kasat mata pemakaman umum tersebut.
Baru sekitar 100 meter Nandang melewati area pemakaman. Mendadak, Nandang menghentikan langkahnya saat tiba-tiba ia mencium bau beraroma busuk yang sangat dikenalnya. Bulu kuduk pemuda itu langsung berinding. Belum selesai rasa terkejutnya, sebuah suara halus perempuan seolah muncul dari belakang tubuhnya. "Akhirnya kau datang juga menemuiku, wahai manusia," kata suara halus itu. Nandang hafal betul siapa pemilik suara itu. Lalu spontan ia membalikkan tubuh. Dugaannya tidak meleset. Sesosok pocong yang semalam 2 kali menemuinya kini tiba-tiba sudah berdiri di hadapannya. "Zubaidah," kata Nandang dengan suara terbata. "Senangnya ternyata kau masih mengingat namaku," saut sosok itu. "Tolong, jangan ganggu saya. Saya sedang mencari nafkah untuk makan keluarga saya," pinta Nandang memberanikan diri mengutarakan apa yang ada di hati. Tiba-tiba terdengar tawa mengekeh dari sosok itu. Sebuah tawa yang semakin membuat bulu kuduk Nandang jadi meremang. "Bagaimana dengan tawaranku semalam? Apa kau sudah mempertimbangkannya? Aku berjanji akan membantumu menjadi orang kaya. Itu hal kecil untukku, asal kau penuhi persyaratan yang aku ajukan," tutur sosok pocong Zubaidah. Kali ini nada bicaranya sedikit pelan, tapi seakan menekan dengan aura mengintimidasi yang begitu kental. "Apa saja syaratnya?" Tiba-tiba saja pertanyaan itu terlontar dari bibir Nandang. Rasa sakit hati dan kecewa Nandang yang sudah memuncak membuatnya tak lagi bisa berpikir jernih. "Mudah, kau hanya harus rutin melayaniku setiap malam Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon. Bagaimana? Gampang kan?" jawab sosok Zubaidah. Untuk beberapa saat Nandang hanya bisa tercenung. Batinnya pun bergolak di antara dua pilihan yang sama-sama sulit untuk ia putuskan. Di satu sisi, Nandang memang ingin sekali menjadi orang kaya, agar orang-orang tak lagi menganggapnya sebelah mata, agar ia bisa membalaskan rasa sakit hatinya kepada orang-orang yang sudah menyakitinya. Tapi di sisi lain, Nandang rasanya tidak mungkin kalau harus melayani nafsu sesosok pocong yang wujudnya mengerikan seperti itu. Berdekatan dengan sosok pocong Zubaidah saja sudah membuatnya mual dan ingin muntah karena tidak tahan dengan bau busuk yang begitu menyengat dari tubuh sosok itu. Seperti bisa membaca pikiran Nandang, tiba-tiba saja sosok pocong Zubaidah merubah wujudnya menjadi sosok gadis cantik berusia sekitar 18 tahunan. Rambut ikalnya panjang tergerai hingga pinggang. Senyumnya juga begitu manis karena dihiasi oleh 2 lesung pipit di pipinya. Nandang tentu saja kaget dengan perubahan sosok Bu Zubaidah. Bahkan aroma yang kini tercium dari tubuh sosok itu tidak lagi berbau busuk, melainkan beraroma wangi bunga yang keharumannya begitu menghipnotis, membuat siapapun jadi ingin berlama-lama untuk berdekatan dengannya. "Ini adalah wujud asliku. Bagaimana? Apa kau masih keberatan untuk menjalankan perjanjian kita? Ayolah, jangan terlalu lama berpikir. Kesempatan itu hanya datang sekali, Nandang," ucap sosok Zubaidah seraya mengerningkan matanya ke arah Nandang. Sebuah tatapan genit yang membuat jantung Nandang jadi terpompa 3 kali lebih cepat. Nandang yang masih terperangah karena baru kali ini ia melihat perempuan secantik itu diam-diam menelan ludah. Sebagai seorang laki-laki normal, Nandang tidak bisa memungkiri kalau pesona sosok Zubaidah yang sekarang benar-benar memukau. Wajahnya yang cantik, manis, dengan kulit putih seperti batu pualam dan tubuhnya yang padat berisi membuat Nandang jadi membandingkan kalau Zubaidah jauh lebih cantik dan mempesona dibandingkan Mita, mantan pacarnya. "Aku berjanji akan memberikanmu banyak kekayaan, Nandang, sebanyak yang kau mau," bisik sosok Zubaidah di telinga Nandang hingga membuat pemuda itu jadi panas dingin. "Baik, baik, aku mau," jawab Nandang tanpa berpikir panjang lagi. Sosok cantik Zubaidah refleks tertawa puas memamerkan barisan giginya yang putih sehingga menambah aura kecantikannya. "Tenanglah, gerobakmu tidak akan hilang. Biar aku suruh anak buahku untuk menjaganya," kata sosok itu. Tak lama kemudian tiba-tiba saja 2 sosok pocong muncul di sana, lalu berdiri tepat di kiri dan kanan gerobak jualan Nandang. Nandang sedikit bergidik ngeri karena wajah kedua sosok pocong anak buah sosok Zubaidah tidak kalah mengerikan. Singkat cerita,
Sosok Zubaidah membawa Nandang ke sebuah rumah mewah mirip istana. Kedua alis Nandang langsung mengernyit karena seingat dia tadi di sekitaran tempat itu dia tidak melihat adanya rumah, apalagi rumah mewah. Tapi Nandang diam saja dan memilih manut pada apapun yang disuruh oleh sosok Zubaidah. Seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, Nandang pun hanya manut. Ketika sosok Zubaidah membawanya ke sebuah kamar bernuansa serba putih dengan taburan aneka bunga mawar dan melati di atas ranjangnya, sontak keharuman bunga pun menyeruak di kamar itu, membuat Nandang tak berkutik saat sosok gadis cantik itu perlahan membuka satu persatu pakaiannya. Lalu entah siapa yang memulai lebih dulu. Akhirnya kedua insan berbeda alam tersebut tiba-tiba sudah saling memagut menyalurkan hasrat masing-masing yang sudah terpendam sejak tadi. Nandang yang sudah bosan hidup susah dan menjadi bahan hinaan mulai menikmati peran barunya sebagai pemuas nafsu sosok Zubaidah. Sejak saat itu Nandang bertekad untuk mengangkat harkat dan martabat keluarganya. Nandang berhenti menjadi penjual cilok. Dia juga meminta agar Yuyun berhenti bekerja dan fokus mengurus sang ayah di rumah. Dari tumpukan uang pemberian dari sosok Zubaidah, Nandang akhirnya bisa membeli sebuah rumah. 2 bulan kemudian, sebuah rumah yang sangat bagus, bahkan terbilang mewah untuk ukuran warga kampung. Pada awalnya, Pak Amin dan Yuyun tidak curiga dengan kesuksesan Nandang yang terkesan berlangsung dalam waktu singkat. Tapi melihat Nandang yang dalam waktu singkat bisa membeli rumah, bahkan kini sedang memesan mobil sedan keluaran terbaru, hal itu pun ditanyakan oleh Pak Amin atas desakan Yuyun. Nandang berkilah ia bisa memiliki banyak uang dalam waktu yang relatif singkat karena sekarang ia beralih profesi sebagai maklar tanah dan rumah. Saya dapat komisi lumayan setiap kali habis ngejual tanah ataupun rumah, Pak. Jumlahnya ya bisa puluhan juta sekali transaksi. Sedangkan saya dalam sebulan itu bisa ngejual banyak rumah dan tanah. Gila Nandang. Sebenarnya hati Nandang tidak tega bila harus membohongi orang yang sangat dihormatinya itu. Tapi Nandang terpaksa melakukan itu karena ia sudah tidak lagi sanggup menanggung himpitan beban ekonomi dan rasa terhina yang membebani pundaknya. Perubahan drastis kehidupan Nandang juga rupanya tidak luput dari perhatian warga sekitar. Banyak warga yang diam-diam mulai mencari tahu kenapa pemuda yang dulu miskin dan hanya penjual cilok keliling sekarang tiba-tiba sudah bisa membeli rumah mewah. Namun jawaban yang diberikan Nandang kepada warga sama dengan yang ia berikan ke Pak Amin dan Yuyun. Akhirnya warga pun maklum, bahkan kini berbalik memuji Nandang. Berita tentang kesuksesan Nandang ini sampai juga ke telinga Bu Juju. Bu Juju yang tidak mau jika kekayaan Pak Yanto jadi tersaingi oleh anak tirinya itu. Diam-diam dengan ditemani Arul, ia hendak menemui dukun untuk mengirimkan santet mematikan kepada Nandang. Bu Juju berpikir kalau nanti Nandang tewas, dia akan berpura-pura baik lagi kepada Pak Amin dan Yuyun. Nantinya Bu Juju akan mencuri sertifikat rumah milik Nandang lalu mengganti atas namanya seperti yang pernah dilakukannya pada sertifikat rumah Pak Amin. Akan tetapi sosok Zubaidah yang melindungi Nandang menggagalkan rencana jahat yang sudah direncanakan oleh Bu Juju. Dalam perjalanan menuju ke rumah sang dukun, mobil yang ditumpangi ibu dan anak itu mendadak dihadang oleh sosok Zubaidah yang berbentuk pocong. Kaget bercampur ketakutan, Bu Juju membanting setir ke kanan, tapi rupanya itu adalah jurang. Ibu dan anak itu pun tewas masuk ke dalam jurang yang curam. Nasib tidak beruntung juga menimpa Mita yang sebelumnya sudah mencapakan Nandang. Mita yang sudah berangan-angan akan mendapatkan kebahagiaan pernikahan dengan Pak Iwan rupanya harus menelan kekecewaan tepat di hari bahagianya. Rupanya Pak Iwan belum berpisah dengan istri pertamanya yang tinggal di kota. Tepat di hari pernikahannya dengan Pak Iwan, Mita harus mendapat perlakuan yang memalukan. Istri sah Pak Iwan yang mendapatkan kabar kalau Pak Iwan hari itu menikah dengan perempuan lain, tiba-tiba datang ke gedung tempat berlangsungnya pernikahan mewah Mita dan Pak Iwan. Istri Pak Iwan yang murka mengamuk lalu mengobrak-abrik dekorasi gedung. Istri sah dari Pak Iwan itu juga merangsek maju ke atas pelaminan, kemudian menampar pipi Mita dengan keras sambil memakinya sebagai perempuan gatal perebut suami orang.
Mita yang kaget hanya bisa menangis. Pak Iwan yang ikut jadi sasaran amukan istri saya itu hanya tertunduk sambil meminta maaf. Pak Iwan sama sekali tidak memperdulikan Mita, apalagi membelanya. Rupanya justru sang istri salah pemilik semua kekayaan Pak Iwan. Hati Mita hancur, harga dirinya runtuh, nama baik ia dan keluarganya juga tercoreng di hari yang sama. Berhari-hari Mita mengurung diri di kamar pasca peristiwa yang memalukan tersebut. Nandang yang ikut mendengar kabar tersebut hanya tersenyum sinis. Pemuda itu juga tidak kaget ketika tiba-tiba saja Mita datang ke rumahnya mengemis-ngemis memohon maaf dari Nandang. "Maafin aku Nandang, aku sudah salah menilai Pak Iwan," ucap Mita dengan butiran bening yang membasahi kedua matanya. Nandang berdiri tegak dengan jumawa seraya melipat kedua tangannya. "Aku sudah lama memaafkan kamu. Aku sudah lama memaafkan semua kesalahan kamu. Tapi sekarang pergilah. Aku sedang sibuk." Tandas Nandang yang berlalu meninggalkan Mita menuju tempat mobil barunya terparkir. Nandang tidak mempedulikan suara teriakan Mita yang memanggil-manggil namanya. Malam ini adalah malam Jumat Kliwon, di mana Nandang harus segera menjalankan kewajibannya untuk melayani sosok Zubaidah. Tapi tiba-tiba dalam perjalanannya ke rumah, Nandang ditelepon oleh Yuyun. Katanya Pak Amin jatuh pingsan gara-gara kaget melihat penampakan pocong di depan kamar Nandang. Kini Pak Amin sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit. Karena berkali-kali Yuyun mencoba menyadarkan sang ayah, tidak berhasil. Yuyun membawa Pak Amin dengan memakai ambulans. Nandang yang lebih mengkhawatirkan kondisi sang ayah, lebih memutuskan untuk ikut menemani Pak Amin ketimbang harus memenuhi kewajiban rutinnya kepada sosok Zubaidah. Nandang tidak tahu kalau hal itu akan berakibat fatal untuk dirinya. Ketika Nandang hendak memutar arah mobilnya untuk menuju rumah sakit, tiba-tiba saja sesosok pocong muncul di sampingnya hingga mengejutkan Nandang yang sedang fokus menyetir. "Kenapa kau tidak jadi melayaniku malam ini?" protes sosok pocong itu yang suaranya adalah suara sosok Zubaidah. Sosoknya yang kini berwujud pocong itu sungguh mengerikan. Aroma busuk yang terpancar dari sosoknya kembali mengaduk-aduk perut Nandang hingga membuatnya ingin muntah. Dengan tubuh yang gemetar ketakutan dan suara yang serak, Nandang memberanikan diri untuk memberi alasan. "Maafkan saya Zubaidah, saya benar-benar mengkhawatirkan kondisi bapak saya," jawab Nandang dengan gagap. Terdengar tawa mengejek dari sosok yang menakutkan itu. "Kau tidak perlu mengkhawatirkan kondisi ayahmu itu Nandang, karena ia sudah terpilih," katanya. Mata Nandang langsung terbelalak. "Apa? Kenapa kau mengambil nyawa ayahku? Bukannya kau bilang saya hanya melayanimu setiap malam Selasa dan Jumat Kliwon?" protes Nandang. "Jangan protes kau Nandang. Bukankah sekarang kau senang menjadi orang kaya karena kini semua orang mengagumi kesuksesanmu?" ejek sosok pocong Zubaidah. "Tapi aku akan selalu menuruti semua maumu Zubaidah," kembali Nandang mengajukan protes. "Aku tidak suka dibantah Nandang. Kau pun akan menerima akibatnya atas sikap pembangkangmu ini," bentak sosok itu. Kali ini kedua mata sosok pocong itu berubah menjadi merah menyala, membuat nyali Nandang menjadi semakin ciut. Nandang hanya bisa tercenung. Kemudian sosok pocong Zubaidah yang marah menghilang, meninggalkan aroma busuk yang semakin lama semakin memudar. Seiring sosoknya yang meninggalkan Nandang yang kini sedang meratapi keputusan yang pernah dibuatnya. Sampai akhirnya Yuyun mengabarkan kalau ayah mereka sudah keburu meninggal. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, Nandang menjambak-jambak rambut sekuat tenaga kala mendengar kabar tersebut. Rasa sesal kini mulai menggunung, terasa mengimpit dadanya. "Bapak, maafin Nandang Bapak, maaf!" teriak Nandang dengan air mata yang tidak bisa lagi terbendung. Keesokan harinya di sebuah pemakaman umum, tampak Yuyun sedang menangis terisak di antara dua makam yang baru saja digali. Ya, itu adalah makam dari Pak Amin dan juga Nandang. Nandang menyusul kepergian sang ayah untuk selama-lamanya setelah tubuhnya ditemukan sudah tidak bernyawa oleh seorang pencari rumput di area pemakaman angker. Tubuh Nandang ditemukan dalam posisi tertelungkup menghadap sebuah nisan yang bertuliskan nama
Zubaidah. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Bu Neneng Dewi NS. Akhirnya nandang ya selaku penjual cilok keliling yang himpitan ekonomi. Wah, kurang ajar banget itu ibu tirinya ya. Main buang begitu aja, bapaknya juga aduh ngasih kepercayaan begitu aja ya. Sehingga dalam kondisi yang seperti itu bapaknya sakit-sakitan, rumah nggak punya, akhirnya nandang terperosok ke dalam jurang kegelapan. Hal ini dimanfaatkan oleh sosok pocong ya. Jadi bagaimana akhirnya semuanya adalah bohong belaka ya. Jadi katanya nggak ada tumbal apa-apa, hanya cukup melayani sosok pocong yang menyerupai Bu Zubaidah. Lalu setelah itu selesai semua, dan apa yang dia lihat, apa yang Nandang lihat itu adalah palsu semuanya. Apa yang dia lihat cantik, berusia ya seperti gadis berusia 18 tahun dengan seksi dan lain-lain, itu bohong, itu hanya tipu daya daripada sosok pocong itu. Setelah itu bapaknya juga diambil sebagai tumbal. Oh, semoga kisah barusan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua teman-teman ya. Mari kita ambil hikmah baiknya saja dan kita buang yang buruk-buruknya. Terima kasih kepada Ibu Neneng Dewi NS atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan buat teman-teman semoga bisa terhibur ya dengan kisah barusan. Silakan yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like atau tombol boleh juga ya dibantu share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel ILO Extreme ini kami upload setiap hari teman-temannya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, mungkin buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, bebas. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk audio atau voice note ya, bebas. Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisahnya, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel ILO Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.